saya tawarkan kepada bangsa Indonesia? Ya karena cuma saya wajib memperlihatkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Perlihatkan, tampakkan, kampanyekan, iklankan petunjuk Allah ini dan perlihatkan kepada manusia agama Allah, agama yang benar. Saya akan memperlihatkan pada bangsa Indonesia, ini agama Islam. Bangsa Indonesia mau makai, alhamdulillah. Tidak mau makai, saya tidak bisa memaksakan kehendak. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Saya cuma menampakkan bagaimana sekarang politik Islam dalam mendirikan negara. Pertama saya jelaskan kepada Anda apa yang disebut negara itu. Yang disebut negara itu menurut ilmu pengetahuan modern ini ada 4 unsur. Pertama, negara itu ada teritorial, namanya daerah. Indonesia dari Sabang sampai Merauke memenuhi syarat 1. Syarat yang kedua ada penduduk. Alhamdulillah penduduknya padat. Yang kedua ketiga ada pemimpin. Ada pemimpin yang namanya presiden. Sebentar lagi presidennya berganti Pak Prabowo. Yang keempat ada undang-undang yang dipakai. Di Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka Indonesia memenuhi syarat. Rasulullah di Madinah memenuhi syarat sebagai satu negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Teritorialnya Madinah dengan sekitarnya. Kemudian penduduknya penduduk Madinah yang juga pluralistik, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, sama dengan Indonesia ini. Ada pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada undang-undang yang dipakai, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka Rasulullah di Madinah ini secara hukum internasional modern sebagai negara. Siapa yang mau membantah? Sebagai negara. Apakah peraturan negara ini diambil dari Rasulullah? Saya nggak tahu. Tetapi yang jelas Rasulullah mendirikan negara, 4 pilar itu terpenuhi. Teritorial ada, rakyat ada, pemimpin ada, hukum yang dipakai ada. Itu satu negara harus ada. Maka ketika Indonesia mengumumkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, itu belum sah sebagai negara. Mengapa? Tidak ada undang-undang. Yang ada cuman pemimpin, Soekarno, Hatta, penduduk, dan teritorial. Undang-undang gak punya. Maka segera membuat undang-undang sementara yang sekarang lalu diabadikan menjadi Undang-Undang Dasar 45. Begitu ada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, sah Indonesia sebagai satu negara. Ini supaya tahu apa yang disebut negara ini. Cerdaskan rakyat ini. Nah, bagaimana bentuk negara dalam politik Islam? Alhamdulillah yang sangat lentur, sehingga Islam ini sesuai kapan saja dan di mana saja. Bentuk negara di dalam Islam tidak ditentukan. Mau berbentuk kerajaan, persilahkan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kerajaan. Mau berbentuk khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah, itu sudah dibuktikan oleh khulafa ar-rasyidin. Di dalam Quran, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Ada kata-kata khalifah. Mau berbentuk kayak Brunei, kayak Malaysia, kesultanan, Sultan Johor, Sultan
Trengganu, Sultan Pahang, Sultan Brunei, persilakan. Waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Di Quran ada. Mau bentuk republik kayak Indonesia, wa amruhum syura bainahum, pemerintahan di tangan rakyat. Nah, namanya republik, persilahkan. Jadi mau bentuk republik, kata Islam, persilakan. Mau bentuk khalifah, persilakan. Mau bentuk kerajaan, persilakan. Mau bentuk kesultanan, persilakan. Itu cuman bentuk-bentuk negara. Karena yang namanya raja, yang namanya khalifah, yang namanya sultan, yang namanya presiden, hanya perbedaan kata. Semua mereka itu adalah pemimpin negara. Betul? Presiden pemimpin negara, sultan pemimpin negara, khalifah pemimpin negara, raja pemimpin negara. Bagaimana hukumnya mendirikan negara? Dalam agama Islam, hukumnya mendirikan negara itu wajib aklan wa syar'an. Baik secara hukum akal, wajib mendirikan negara. Secara hukum syariat Islam, wajib mendirikan negara. Kalau tidak ada negara, akan menjadi bangsa barbar, akan menjadi bangsa arogan. Hukum tidak ada, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Kalau tidak ada pemerintahan, maka hukumnya mendirikan negara wajib. Dalam hukum Islam itu disampaikan oleh Imam Mawardi dan yang lain-lain. Bentuk negara bebas. Apa tujuan bernegara? Dalam politik Islam, Imam Ghazali menjelaskan kewajiban negara, kewajiban pemerintah dua. Satu, siyasatuddin. Pemerintah wajib menjaga agama. Karena moral bangsa itu terletak kepada hidupnya agama. Tanpa agama, moral bangsa akan hancur. Alhamdulillah, kita berada dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kewajiban pemerintah menjaga, memperkuat agama. Jangan mengadu domba agama, jangan memecah belah agama. Pemerintah wajib memperkuat agama. Yang kedua, siasatud dunia. Pemerintah negara menurut Islam wajib pertama mensejahterakan rakyatnya, melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, rakyatnya hidup aman, hidup tentram, tidak ada rasa takut bagi rakyat. Mau naik sepeda motor dari desa ke desa di pegunungan, dia tidak takut walaupun jam 1 malam, aman. Kalau masih ada rasa takut, takut begal, takut tidak aman, takut dibunuh orang, berarti pemerintah belum berhasil dalam mengamankan rakyatnya. Rakyatnya masih ada perasaan takut. Apalagi ngambil uang di bank. Kalau ngambil uang 100 juta ke atas, takut. Sehingga harus bawa pengawal polisi. Berarti pemerintah belum menjamin keamanan rakyatnya. Kewajiban pemerintah mensejahterakan rakyat, mengayomi rakyat, menjaga rakyat, hidup dengan aman. Itulah kewajiban pemerintah dua ini. Maka bentuk negara terserah. Yang penting apa bentuk negaramu dalam Al-Quran. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kerajaan, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Bentuk khilafah, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Berbentuk kesultanan, persilakan, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Berbentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Apapun bentuk negaramu, itu substansinya bernegara dalam Islam. Apapun bentuk negaranya, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Ini politik dalam Islam. Alangkah indahnya, saudara.
menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anehnya di Indonesia, bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wali kota bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menteri berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi berkata bahwa Quran tidak ada politik. Lah saudara tahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari mana? Hah? Hai gubernur, kau bicara baldatun thayyibatun wa rabbun, dari mana kau tahu kata-kata itu? Hai bupati, kau bicara baldatun thayyibatun, dari mana kau tahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu? Dari mana? Dari Quran. Lah Quran menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada pilar-pilar yang harus dilalui. Saya tawarkan kepada bangsa Indonesia ini, kalau ingin bangsa Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ikuti Quran. Dalam Al-Quran pertama kali untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, Rasulullah sebagai pemimpin negara dapat wahyu dari Allah, tapi Allah perintahkan wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau sebagai pemimpin bermusyawarahlah kau. Tidak ada kebijaksanaan pribadi. Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara adalah kebijaksanaan hasil musyawarah, bukan kemauan pribadi pemimpinnya. Maka tidak ada kebijaksanaan pribadi, karena kebijaksanaan pribadi itu akan menuju kepada negara otoriter, akan menuju kepada negara diktator. Dalam Islam tidak ada diktator. Walaupun raja bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, apalagi presiden bermusyawarah, sultan bermusyawarah. Ini pilar pertama. Kalau ingin menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, alangkah indahnya tata negara Islam. Yang kedua, supaya kita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun, ikuti Quran. Apa kata Quran? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian berikan jabatan-jabatan itu kepada ahlinya. Maka kalau Pak Jokowi kemarin bersuara akan bentuk Menteri Zaken, itu bahasa Belanda, artinya yang profesional. Quran itu. Jadi kalau Pak Prabowo berkata saya akan membentuk kabinet Zaken, itu Quran. Bukan Pak Prabowo, Quran. Apa kata Quran? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan berikan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat kepala desa atau lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur yang sekarang akan terjadi pilihan pilkada se-Indonesia. Jangan sembarangan memilih bupati, jangan sembarangan memilih wali kota, jangan sembarangan memilih gubernur, jangan sembarangan memilih presiden, jangan sembarangan memilih menteri, jangan sembarangan memilih anggota DPR, jangan sembarangan menunjuk pejabat-pejabat tinggi negara. Berikanlah jabatan ini kepada ahlinya, profesional Quran. Bagaimana? Mantap? Mantap? Ngaji nggak ada hasilnya, hanya ustadznya bikin cerita-cerita bohong supaya mustamiknya ketawa, tidak diisi ilmu. Isi ilmu. Ribuan majelis taklim kalau cuma untuk ketawa nggak ada gunanya. Tapi isi ilmu. Saya tidak akan mengeluarkan satu perkataan yang mubadir di depan Anda.
Persilakan mulai dari awal sampai akhir. Perkataan saya ini yang berguna, yang ilmu. Ini pilar menuju baldatun thayyibatun. Saya tawarkan kepada pemerintah Indonesia, kalau ingin baldatun thayyibatun, presiden musyawarah, raja musyawarah. Jangan ada kebijaksanaan pribadi. Kebijaksanaan pribadi itu menuju pada otoriter dan menuju pada diktator, dan ini terbukti saya. Bagaimana akan menuju negara yang adil, makmur? Ini Islam punya konsep, Islam punya tata negara. Ayo adakan pertemuan, adu konsep. Apa tata negara Quran yang paling bagus, apa tata negara Amerika yang membuat? Ayo adu. Nah, baru ini mungkin saudara mendengar pidato politik itik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan kai baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan. Bangsawan itu artinya bangsa yang ada di awan, nggak turun-turun ke bawah. Ya kan? Kan bangsawan. Nah, nyolong. Tokoh Quraisy bingung. Masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid. Usama, kau datang ke Rasulullah, sampaikan bahwa yang nyolong itu anaknya orang gede, anaknya orang besar, anaknya orang yang berjasa kepada bangsa ini. Tolong sampaikan kepada Rasulullah, apakah ada hukum selain potong tangan? Usama datang, sampaikan sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang nyolong anaknya orang besar, Rasulullah, berjasa kepada bangsa ini. Mendengar perkataan Usama, Rasulullah berdiri. Apa sabda Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usama, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Sudah hancur negara-negara sebelum kalian dahulu. Mengapa negara itu hancur? Rasulullah bersabda, idza saraqa fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang menyolong orang gede, yang ngerampok duit rakyat orang gede, mereka biarkan, bahkan kadang-kadang dilindungi. Ini hancurnya suatu negara. Wa idza saraqa fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Koruptor dilindungi. Ini hancurnya suatu negara. Bagaimana? Mantap. Hadis, baca Riyadhus Shalihin. Lalu Rasulullah bersabda, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokot lakotu yadaha. Seandainya anak saya yang bernama Fatimah nyolong, pasti saya potong tangannya. Ini jelas. Bukan profesor-profesor dari Amerika, profesor-profesor dari Eropa mengatakan manusia di depan hukum sama. Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah meletakkan semua manusia di depan hukum sama, walaupun anak saya. Kurang apa itu? Menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang keempat, pilar terakhir, Quran, bukan syukran makmun. Maka kalau tidak ngerti Islam, jangan bicara Islam. Ini yang merusak di Indonesia ini, orang yang tidak ngaji Islam bicara Islam, akhirnya hancur Islam ini. Kalau seorang bupati atau kayak seorang wali kota di Depok, memang beliau wali kota Depok orang ngaji, iya kan? Jadi kalau dia bicara agama persilakan. Tapi kalau bupati, kodem,
tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah agama, tidak pernah belajar agama, kebetulan jadi bupati, kebetulan jadi komandan Kodim, disuruh nyambut. Jangan nyambut agama, nyambut kewajibannya. Kalau agama nanti rusak agama ini, orang tidak ngerti agama, bicara agama, ini yang terjadi di Indonesia ini. Kadang-kadang cuma tahu 1, 2, 3 hadis dan merasa ulama besar karena tangannya dicium. Kalau ingin dicium tidak sulit, saudara. Pidato aja saudara yang berani. Daging babi haram, mabuk-mabukan haram, judi haram, turun dicium tangannya, sudah merasa ulama besar. Ngaji dulu. Ilmu saya kalau dia main dengan ulama-ulama itu belum seberapa. Mau diadu dengan Imam Nawawi Banten, Sukron Makmun, jauh. Imam Nawawi Banten itu internasional, diakui di Mesir, diakui di Damaskus, kitab-kitabnya dibaca di Timur Tengah. Kitabnya Sukron Makmun apa? Saya cuma baca kitab. Kalau kitab memang banyak yang saya baca, tapi kalau dibanding dengan keseluruhannya belum alim saya ini. Hadis Bukhari masih ribuan, hadis Muslim ribuan. Jangan baru tahu 100 hadis tidak ada zaman Rasulullah. Tahunya 100 hadis. Yang kau tidak tahu itu bukan berarti tidak ada. Engkau tidak tahu. Nah ini. Nah, yang terakhir menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Quran bukan Sukron Makmun. Siapa bilang Quran tidak bicara politik? Penuh dengan ayat-ayat politik. Yang keempat, kalau ingin negara itu sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Alladzina immakannahum fil ardi, hai orang-orang yang dikasih kursi oleh Allah, hai orang-orang yang dikasih jabatan oleh Allah, hai orang-orang yang dikasih tempat oleh Allah. Hendaknya pejabat-pejabat pemerintah tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, kepala desanya, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kotanya, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, menteri-menteri dan anggota DPR semuanya jujur amar ma'ruf nahi mungkar, semua pejabat-pejabat pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar, baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pejabat-pejabat pemerintahnya ikut jual narkoba? Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun kalau pejabat-pejabat pemerintahnya membekingin penjudian, membekingin mabuk-mabukan, membekingin pelacuran? Hancurlah negara ini. Bagaimana ngajinya? Apa? Hah? Dapat ilmu pagi ini? Iya, diisi dengan ilmu. Nggak usah dicohong yang menghayal. Yang real aja kasih sama masyarakat ini. Kasih ilmu. Nah, ini saya kasihkan pada saudara. Mulai dari hukum, mulai tentang apa negara itu. Bagaimana hukumnya mendirikan negara itu. Bagaimana bentuk negara itu? Apa tujuan mendirikan negara itu? Punya tujuan mendirikan negara itu. Kemudian bagaimana supaya menuju ke baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? 1, 2, 3, 4.
Kalau ini dilaksanakan di Indonesia, insya Allah terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam bukan yang menunjukkan tentang negara, sanksi politik. Ya, ada sanksi politiknya. Ada, Pak. Sudah jelas sanksi politik itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini sanksi politik. Semua kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin jangan enak-enakan, hai pemimpin, engkau bergelimang dengan kemewahan duit rakyat. Yang kau makan duit rakyat, bajunya baju duit rakyat, mobilnya mobil duit rakyat. Kami gaji kau dengan duit rakyat agar kau ngurusin rakyat sebaik-baiknya. Jangan menipu rakyatnya, jangan membohongi rakyatnya, pengkhianat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Politik kan itu. Man yastarillahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wassul li ra'yatihi haramallahu alal jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pejabat pemerintah, barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati pemimpin sedang menipu kepada rakyatnya, pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyat, haram pemimpin itu masuk surga. Maka doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Jangan mati duduk kau sebelum kau penuhi janjinya kepada rakyat. Kalau kau mati janjinya sebarat belum dipenuhi, haram kau masuk surga. Sanksi politik dalam Islam. Man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim fasquq alaih. Barang siapa yang mengurusi umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin semacam itu akan dipersulit oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, DPR, semua pejabat pemerintah, jangan kau mempersulit urusan rakyatmu. Permudahlah urusan rakyatmu. Kalau bisa dipermudah, mengapa kau persulit? Hai pemimpin-pemimpin bangsa. Betul? Ini kadang-kadang kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ya, begitu kan pikirannya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Persulit. Kerok duit rakyat itu untuk menyuap. Ini yang terjadi. Maka dalam Islam ini semuanya barang terkutuk. Man waliya min amri ummati fasawfa suqali. Barang siapa yang megang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Masih banyak. Tapi ini maulid ba'da subuh. Ternyata sudah masuk ba'da duha. Jadi amplopnya 2 ini. Amplop kuliah ba'da subuhnya. Enggak panitia, nanti panitia kebingungan itu. Nah, ini saudara saya sampaikan tentang Islam. Insya Allah sudah panjang lebar. Seandainya kuliah mungkin itu sudah menjadi 3 SKS ini. Saya bayarkan sekaligus, mulai dari penderitaan Rasulullah tentang kriminalisasi itu bukan barang baru, embargo Indomie bukan barang baru, pemerintah menjalankan kekerasan, menangkap kemarin di Palu ada orang tahanan yang mati dalam tahanan. Itu bagi saya bukan heran, saya nggak kaget, nggak kagum, saya sudah biasa itu.
1400 tahun yang lalu Sayyidina Bilal diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu. Kurang apa? Kurang kejam gimana? Jadi yang namanya kekerasan, embargo ekonomi, yang namanya apa lagi tadi? Apa penawaran takhta, harta, wanita, bukan barang baru. Jadi kalau kiai ditawarkan jabatan bukan barang baru. Tinggal positif apa tidak, itu saja. Bisa positif, bisa negatif. Bisa saja ulama diangkat jadi pejabat positif. Bisa saja. Kalau ulamanya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, boleh saja. Nah, inilah saudara-saudara, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita bahwa Islam itu agama yang luas, agama yang sempurna, agama yang lengkap, seluruhnya persoalan diatasi oleh Quran dan Sunnah Nabi.